benar-benar menghimbau dan meminta dengan sangat kepada siapapun yang sekarang bersama-sama Raisa, membawa Raisa untuk bisa mengembalikan Raisa dengan selamat, baik kepada orang tuanya atau ke tempat lain yang aman, yang akhirnya Raisa bisa kembali ke keluarganya. Tempat inilah Raisa alias Said terakhir kali terlihat. Di siang bolong di depan sekolahnya sendiri, TK Al-Ihsan yang berjarak tak jauh dari rumahnya di Kompleks Waringin Permai, Jakarta Timur. Ya, di tempat yang hanya berjarak 300 meter dari rumahnya sendiri, drama penculikan terhadap bocah 5 tahun itu terjadi. Lebih dari sepekan, keberadaan anak pengusaha muda yang juga Ketua Harian DPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, Ali Said ini belum juga jelas. Ayahanda Raisa mengaku belum lagi menerima kontak dari penculik mengenai keberadaan putri pertamanya itu. Pelaku hanya menelpon sekali ketika hari penculikan, sejam berselang setelah Raisa diculik sekitar pukul 13 dengan menelpon ke rumahnya. Ketua Harian DPP HIPMI ini pun hanya bisa pasrah dan siap dengan kemungkinan terburuk. Penculikan itu sendiri terjadi saat pulang sekolah. Turut pengakuan guru sekolah Raisa, tak ada yang mencurigakan menjelang drama penculikan terjadi. Keadaannya normal biasa, anak dijemput oleh pengasuh atau penjemputnya dengan orang tua, udah gitu. Kita nggak lihat yang aneh lagi. Saat penculikan terjadi, Raisa sedang dibonceng sang pembantu, Linda, yang biasanya menjemputnya. Di ruas jalan dekat sekolah inilah tiba-tiba mereka dihadang oleh sebuah minibus dan 3 sepeda motor yang langsung membawa lari Raisa dengan mengancam Linda sang pembantu. Setidaknya terdapat 4 orang yang membawa lari Raisa, hingga diketahui mobil yang membawa Raisa melaju ke arah jalan tol Cikampek. Raisa pakai motor, Raisa saya bonjangin. Saya lewat pekerjaan situ tuh ada 3 cowok berdiri. Terus mobil dari depan situ tiba-tiba maju gitu, kayak mau nabrak saya. Jadi saya nggak dapat jalan, akhirnya saya minggir ke sini. Pas itu cowok yang tadi bertiga di sana lari ke sini. Yang satu tiba-tiba nunjukin pisau gitu sama bekas saya. Pas baru lari pisau saya sempat teriak minta tolong, kata dia jangan teriak, terus saya dibekat. Pas itu yang 2 langsung angkat Raisa dari motor masuk ke dalam. Rasanya yang berontak gitu sambil manggil-manggil saya, Mbak Lina gitu, jangan gitu. Dari portal sana ada 1 orang jalan kaki, tiba-tiba dia tahu gitu, akhirnya kata supirnya, udah saya masih dibekat, kata supirnya, udah lepas yang penting anaknya bawa, katanya gitu. Langsung masuk ke mobil semua, langsung mobilnya jalan. Turut pengakuan salah seorang pembantu di kompleks tempat Raisa tinggal, beberapa hari sebelum kejadian ia sering melihat mobil yang menculik Raisa memasuki kompleks. Itu kejadian hari Rabu, hari Selasanya saya ya cuma nggak ngeh aja, nggak ngeh kalau mau dipakai kayak gitu. Kalau di komplek itu nurunin orang di BP1, nurunin orang 1 orang. Orangnya cowok. Iya, orangnya sama yang waktu itu. Sementara polisi mengaku sudah mengetahui nomor kendaraan yang menculik Raisa. Namun sampai sekarang polisi belum mengetahui. Datang itu pas lagi istirahat kedua. Nah terus katanya udah disuruh papa ke rumahnya dia. Terus aku tanya di mana, dia bilang udah ikut aja. Emang mau ngapain, aku tanya. Terus katanya mau beli anjing. Nah terus
pas dia bilang beli anjing kan aku mau, ya udah aku ikutin aja. Nah, terus ke atas minta izin guru kan nggak boleh. Udah maksa-maksa dia narik tanganku. Katanya nanti dia balik lagi ke sini bilang sama guru. Terus dibawa naik bajai terus sampai di pertigaannya situ itu disuruh dipindahin naik taksi. Habis itu jalan sampai ke rumahnya si Dian. Sampai ke rumahnya, dia bilang sih rumahnya Heri itu. Terus sampai di situ tuh cuma 3 hari. Di situ nggak ngapa-ngapain. Cuman palingan main, kan dia punya Nintendo, jadi main Nintendo doang. Sama aku udah cuma kayak gitu doang. Terus di situ sih nggak diapa-apain, baik. Ya dikasih makan juga. Tapi kalau aku suka nangis-nangis suka dimarahin. Kangen mama, kangen papa. Iya itu suka dikasih obat kalau lagi nangis-nangis itu suka dikasih obat warna biru atau obat apa. Pas udah minum obat jadi kayak pusing gitu, kayak ngantuk. Penuturan bocah tersebut bukan berasal dari film yang ditontonnya ataupun buku yang baru dibacanya. Penuturan itu adalah pengalaman pribadinya, diculik oleh pesuruh kantor sana. 3 hari ia harus berpisah dengan orang tua karena disekap penculik. Anton Andrians Laisina nama bocah ini. Andrians biasa ia disapa kini boleh bernafas lega karena selamat hingga bisa pulang ke rumah. Saya yakin anak saya masih, karena kan setiap ini kita hubungan sama itu, yang nyulik kan masih bapak selalu minta suara anak saya dulu. Selalu, dan itu selalu dikasih, dan dari suara anak saya itu kelihatan ini anak nggak ada takut, nggak ada selalu, Adrian kamu sudah makan sudah, Adrian nggak apa-apa di situ, enggak mama, sabar ya nak, berdoa ya mama jemput ya. Penculikan tersebut terjadi Maret lalu. Di sekolahnya inilah SD Don Bosco 2 Pulau Mas Kayu Putih, Jakarta Timur peristiwa berawal. Saat siswa kelas 4 sekolah dasar itu dijemput seorang laki-laki dan perempuan. Sekitar pukul 12.30, keduanya minta izin membawa Andrians pulang sebelum waktu sekolah berakhir pukul 13.15. Ayah Andrians, Farli Laisina, baru mengetahui anaknya jadi korban penculikan sore hari setelah mendapat telepon dari seorang yang meminta uang tebusan 300 juta rupiah. Sore baru saya dihubungi, mereka minta uang tebusan, katanya anak saya ada di tangan mereka. Pertama mereka minta tuh 300 juta. Saya nggak menyanggupi kan, kalau hari itu juga harus siapin ya, saya minta waktu. Jadi memang polisi bilang kalau you kasih lagi anak you nggak pulang. Sisanya tuh maksudnya 55 juta. Jadi kita emang nggak kasih, saya stop. Ya sorenya anak saya dikembalikan. Farli dan istrinya pun lantas melaporkan kejadian itu ke kantor kepolisian sektor Pulau Gadung. Namun sang ayah sempat mentransfer uang sebesar 20 juta rupiah kepada penculik. Hingga Andrians pun diperbolehkan pulang. Aku kan berdoa. Terus aku berdoa, aku kan sambil nangis. Terus pas aku buka mata, Tante Diana juga lagi nangis. Terus tiba-tiba dia ngomong, nanti diantarin pulang, tapi harus mandi dulu. Jadi aku mandi dulu, terus baru di situ diantarin pulang. Diantarin pulang naik taksi sampai di Mangga 2. Terus di Mangga 2 disuruh naik ojek. Sampai rumah nggak tahu apa-apa kan, nggak sadar kalau diculik.